Tes. Tes. Masuk, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Mau masuk ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, hafizakumullah, alhamdulillah. Senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita membaca kitab syarah salah satu usul yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada masih di poin tinggal di negeri non muslim, tinggal di negeri kafir, bagaimana hukum-hukum yang terkait dengannya. Dan ada beberapa bentuk gitu, seorang muslim itu dibolehkan tinggal di sana. Karena di sini bismillahirrahmanirrahim, qala al-musannif rahimahullah taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi dari amin. Berkata Allah, al-qismu salisu, bentuk yang ketiga itu an yuqima li hajati daulatil muslimati wa tanzimi ilaqatiha atau alaqatiha ma'a duwalil kufri. Seorang muslim itu tinggal di negeri non muslim, di negeri kafir, li hajati daulatil muslimah, karena kebutuhan negara Islam tersebut, negara kaum muslimin tersebut, wa tanzimi, dan mengatur alaqatiha, hubungan antara negara muslim tersebut ma'adu alil kufri, dengan negeri kufur. Contohnya apa? Kamuwadhofis sifaroti. Contohnya kamuwadhofis sifaroti adalah muwadhof. Muwadhof itu apa ya? Pegawai gitu. As-sifarah. Sifarah itu kedutaan. Contohnya pegawai kedutaan tinggal di sana. Fahukmuha hukmu ma'aqoma min ajliha. Maka hukum tinggal di sana adalah sama sebagaimana hukum aqoma min ajliha, sesuai dengan tujuannya. Kalau tujuannya baik maka baik, kalau tujuannya jelek, pengen misalkan meniru-niru budaya sana, maka buruk. Fal mulhaq, dan yang mulhaq, yang diserupakan, yang sama juga hukumnya adalah as-saqafiyyu makalan. Contohnya seorang as-saqafi. Saqafi itu kebudayaan, maksudnya utusan kebudayaan. Yuqimu, yang Kementerian Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan atau Kementerian Pendidikan. Yuqimu, dia tinggal di sana. Tujuannya apa? Tujuannya adalah liyar'a, untuk mengawasi atau menjaga syu'unat thalabah, keadaan kondisinya para mahasiswa di sana. Ngurus keadaan para mahasiswa di sana. Kemudian wa yuraqibahum, dan mengawasi mereka, wa yahmilahum, dan memotivasi mereka, membawa mereka alal tizami dinil Islam, supaya tetap konsisten memegangi agama Islam, wa akhlaqihi wa adabihi, akhlak Islam dan adab kaum muslimin. Karena kadang ya tinggal di sana kemudian akhirnya jadi seperti orang sana. Kemudian fayahsulu biqamatihi maslahatan kabiratan. Baik, sebentar. Ini saya kasih tahu dulu. Ini tempat saya hujan deras, sudah kedip-kedip listriknya. Nanti kalau tiba-tiba putus, berarti mati lampu, gitu ya. Fayahsulu, maka bisa diperoleh
biqamatihi, dengan tinggalnya seorang atas kebudayaan, pegawai pegawai kedutaan di sana itu maslahatan kabiratan, maslahat yang besar. Kemudian wayan dari ubiha syarrun kabirun, dan tercegah dengan tinggalnya mereka di sana itu syarrun kabir, kejelekan yang besar. Ini yang ketiga bentuk seorang muslim tinggal di negeri non muslim. Dia sebagai pegawai kedutaan. Kemudian al-qismur rabi', bagian yang keempat adalah an yuqima li hajatin khasatin mubahatin. Tinggal di sana tujuannya li hajatin khasah, kebutuhan khusus, kebutuhan pribadi, mubahatin, yang sifatnya mubah. Contohnya apa? Kat tijarati wal ilaji. Contohnya buat dagang atau buat berobat. Dagang atau berobat. Dia pedagang besar, kemudian melakukan ekspor impor, datang ke sana, dia punya toko di sana. Wah, itu Masya Allah itu. Itu luar biasa ya. Punya cabang perusahaan di sana, wah itu Masya Allah. Wal ilaj, dan berobat. Fatubahu al-iqamatu biqadril hajah. Maka dibolehkan untuk tinggal di sana sekedar kebutuhannya. Kebutuhannya setahun ya setahun, sebulan ya sebulan. 5 hari ya 5 hari. Waqad nassa ahlul ilmi rahimahullahu ala jawazi, dan para ahli ilmu telah memberikan nas itu apa ya? Tekstual atas bolehnya dukhuli biladil kufri litijarati, masuk ke negeri kafir, masuk negeri kekufuran untuk berdagang. Wa tharu dzalika an ba'di sahabati radhiyallahu taala anhum. Dan mereka menyampaikan athar, memberikan athar tentang bolehnya hal tersebut dari sebagian para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, itu yang keempat. Tinggal buat dagang atau buat berobat. Nah, sekarang al-qismul khamis. Bentuk tinggal di sana yang kelima adalah an yuqima li dirasati wa hiya min jinsi ma qablaha. Tinggal untuk belajar. Untuk belajar. Wa hiya min jinsi ma qablaha. Dan hukumnya itu masih satu jenis sebagaimana hukum-hukum sebelumnya. Itu untuk berdagang, untuk berobat. Itu iqamatun lihajatin. Tinggal karena ada kebutuhan. Lakinnaha, akan tetapi ahtaru minha wa asyaddu fatkan. Tapi tinggal buat belajar itu lebih bahaya dan lebih berat fatkan, lebih berat kerusakannya bidinil muqimi wa akhlaqi, pada agamanya orang yang tinggal dan akhlaknya mereka. Kenapa? Fa inna thaliba. Kenapa tinggal buat belajar itu biasanya resikonya lebih besar lah gitu. Resikonya lebih besar. Kenapa fa inna thaliba? Karena yang namanya thalib, mahasiswa biasanya tinggal di sana gitu kan. Itu yash'uru, itu biasanya akan merasakan bidunui martabatih. Dia akan merasakan bahwasanya derajat dia, kedudukan dia itu lebih rendah, wa uluwi martabati muallimihi, dan kedudukan muallimnya dia, kedudukan dosen gurunya dia itu lebih tinggi. Yaitu biasa kan begitu kan. Oh, ini guru saya, oh saya belajar. Dia akan merasa karena dia guru saya, dia lebih tinggi kedudukan. Fayahsulu min dzalika ta'dhimuhum. Maka muncul dengan sebab hal tersebut ta'dhimuhum, mengagungkan mereka. Kalau mengagungkan mengagungkan orangnya itu biasanya nanti akan mengantarkan pada wal iqtina'u bi araihim. Iqtina, percaya. Percaya terhadap arahnya mereka, pendapat-pendapat mereka, wa afkarihim wa sulukihim, pemikiran mereka dan suluknya mereka, akhlaknya mereka, kebiasaannya mereka. Ini
yang kemudian terjadi banyak di negeri kita ya. Jadi belajar agama gitu ya ke McGill University di Kanada gitu, atau di Amerika, kemudian bawa pemikiran liberal, Nah lucunya, gitu, lucunya orang-orang liberal ini, dia akan menyerang para ulama-ulama Islam, kemudian skeptis terhadap ulama-ulama Islam sekali berimam Syafi'i, Imam Ahmad, gitu kan. Imam Nawawi dianggap itu pemikiran mereka sudah usang, mereka kritik habis-habisan. Tapi untuk kritik gurunya itu nggak berani. Kritik gurunya itu nggak berani. Jadi mereka kritis terhadap para ulama, salah, Imam Syafi'i dan yang semisalnya. Bahkan kadang mereka katakan gara-gara Imam Syafi'i fikih itu kemudian menjadi jumud gitu. Karena Imam Syafi'i itu yang mentadwin, yang merumuskan awal itu usul fikih. Cara berinteraksi dengan dalil gitu ya. Cara berinteraksi dengan dalil. Cara bagaimana mengambil hukum dari dalil. Itu yang pertama kali merumuskan tata caranya Imam Syafi'i. Kemudian mereka katakan, oh gara-gara Syafi'i ini akhirnya orang-orang nggak berani untuk membongkar lebih jauh. Katanya gitu. Kenapa? Karena kebesaran nama Imam Syafi'i. Nah, mereka kritik Imam Syafi'i. Mereka kritis terhadap Imam Syafi'i, tapi mereka nggak berani kritis terhadap dosen. Dosennya padahal kadang-kadang pemikiran nyeleneh. Kayak perempuan boleh jadi imam Jumatan misalnya. Perempuan boleh jadi khatib Jumat. Oh itu nyata terjadi. Tapi mereka nggak berani kritik itu. Kenapa? Karena dianggap sebagai gurunya. Makanya di sini disebutkan fayahsulu min dzalika ta'dhimuhum wal iqtina'u bi ara'ihim wa afkarihim wa sulukihim. Kemudian mengikuti pemikiran mereka, mengikuti pendapat-pendapat mereka dan suluk-suluk mereka, akhlaknya mereka, kebiasaannya mereka, wa yuqalliduhum. Kemudian akhirnya taklid. Mereka menolak taklid kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Ahmad, kepada para ulama, tapi mereka taklid kepada para orientalis gitu kan. Illa man sya'allahu ismatahu wa hum qalilun, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki untuk dilindungi dan mereka ini sedikit. Nah, di antara yang sedikit ini adalah salah seorang menteri agama di negeri kita ya. Jadi ada namanya Menteri Agama Muhammad Rashidi. Beliau Menteri Agama, beliau kuliahnya memang di Amerika atau di Kanada, saya lupa. Dan gurunya itu gembongnya orientalis ketika itu. Dan Rashidi ini tidak segan-segan untuk mengkritik gurunya. Baik. Silakan. Jadi tidak segan-segan untuk mengkritik gurunya. Dia katakan gurunya ini begini. Nah, itu Profesor Muhammad Rashidi. Beliau termasuk orang yang menentang mengirimkan dosen-dosen itu ke ketimbang ke Timur Tengah, dikirimkan ke Barat, ke Sorbonne, ke McGill University, ke Amerika. McGill itu di Kanada, Sorbonne itu di Prancis, kemudian di Leiden ke Belanda, itu untuk belajar Islam gitu kan, lucu kan, belajar Islam ke sana. Beliau tentang, kenapa? Karena hasilnya kita lihat sebagaimana di negeri kita sekarang. Kemudian kata beliau, "Tsumma inna at-taliba yash'uru bihajatihi ila muallimihi." Kemudian seorang mahasiswa, seorang pelajar itu yash'uru, dia akan merasakan bihajatihi ila muallimihi. Dia butuh kepada gurunya. Dia butuh kepada dosennya. Fa yu'addi dzalika ila tawaddudi ilaihi wa mudahanatihi. Kemudian karena ngerasa butuh kepada dosennya, kepada pengajarnya, hal itu akan mengantarkan kepada tawaddud. Tawaddud itu merasa terikat gitu ya. Kemudian wa mudahanatihi, dan merasa mudahanah. Mudahanah itu basa-basi. Basa-basi yang tercela. Dosennya jelas-jelas di dalam kelas misalkan menghina Islam gitu kan. Kemudian dia aja gitu. Nah, ini bahaya. Fima huwa alaihi minal inkhirafi wa dhalal. Harusnya kalau orang barat itu
misalkan kuliah di sana gitu, kemudian dosennya itu mulai aneh-aneh gitu, kemudian dikritik, harusnya dosennya nggak marah. Kenapa? Karena mereka menjunjung tinggi kebebasan berpendapat gitu. Menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, harusnya tidak marah. Kemudian fima huwa alaihi minal inkhirafi wad dhalal. Mudahana bersikap basa-basi terhadap yang mereka kerjakan berupa inkhiraf, penyimpangan, wad dhalal, dan kesesatan. Wat talibu, sedangkan yang namanya mahasiswa, pelajar, di maqarrihi, di tempat maqarri ta'allumihi, di tempat belajarnya dia, lahu zumalau ya. Dia punya zumala, teman-teman. Kemudian yattakhidhu minhum asdiqo'a. Kemudian di antara teman-teman itu ada yang dia jadikan sahabat dekat. Yuhibbuhum, kemudian dia cinta kepada dia, wa yatawallahum, kemudian berloyalitas kepada mereka, wa yaktasibu minhum, kemudian ngambil memperoleh sesuatu dari mereka. Itu kalau temannya benar. Kalau temannya nggak benar, rata-rata kan begitu. Rata-rata kan begitu. Famin ajli khatari hadal qismi, dan karena bahayanya poin ini, poin tinggal untuk belajar, wajaba at-tahaffudzu fihi aktsaru mimma qablahu, maka wajib untuk menjaga diri lebih daripada tinggal untuk alasan-alasan sebelumnya. Fayushtaratu fihi bil idofati ila syartainil asasiyaini syurut, maka disyaratkan, ditambah dengan dua syarat asasi yang kemarin itu, dua syarat dasar itu beberapa syarat lagi. Ada syarat tambahan kata beliau. Apa saja asyaratul awwalu? Syarat yang pertama, an yakuna talibu ala mustawan kabirin. Pelajarnya, mahasiswanya itu dia berada pada mustawan kabir, pada posisi atau kedudukan yang sudah dewasa, yang sudah besar. Minan nudujil aqli. Apa yang sudah dewasa? Nuduj al-aqli. Pemikirannya, akalnya itu sudah nuduj, sudah matang. Alladzi yumayyizu bihi bainal nafi'i wad dhari. Yang mana dia bisa bedakan antara yang bermanfaat dan mudarat. Kalau sudah matang pemikirannya, dia bisa membedakan, maka silakan. Kadang itu di negeri kita, ini saya rasakan ya, saya rasakan sendiri. Jangankan ke negeri, ke luar negeri gitu ya, ke negeri yang jelas-jelas di sana pemikirannya itu lebih berbahaya daripada di dalam negeri gitu. Orang desa gitu, orang desa, ini afan nih, bukan menghina orang desa. Orang-orang yang memang dari kampung-kampung gitu, yang nggak pernah ketemu dengan pemikiran-pemikiran aneh, begitu masuk kampus, karena saya dari FISIP ya, dan saya temukan itu gitu. Orang-orang ya afan ya, orang-orang dari kampung-kampung itu begitu ketemu dengan pemikiran-pemikiran di kampus FISIP, itu mereka terjadi geger budaya. Geger intelektual, langsung seolah-olah menemukan sesuatu yang luar biasa. Padahal itu kalau bisa dibilang sampah ya. Jadi jangankan untuk luar negeri gitu, ke dalam negeri, ke kampus-kampus yang seperti itu aja, itu butuh pemikiran yang matang membedakan mana yang manfaat, mana yang enggak, mana yang manfaat, mana yang enggak. Kemudian fayanzuru bihi ilal mustaqbalil ba'id. Kemudian dia bisa memandang kepada mustakbal ba'id, punya pandangan yang jauh ke depan lah gitu. Punya pandangan yang jauh ke depan. Oh, ini bagaimana nih nanti ujungnya kalau saya ngikut pemikiran ini. Kalau nggak percaya masuk kampus-kampus sosial. Kampus-kampus sosial itu nanti diajarkan macam-macam, ilmu kealaman dasar, kemudian ilmu filsafat, pengantar filsafat ilmu dan seterusnya. Itu sesuatu yang kemudian akan menggoncang seseorang yang kemudian kalau nggak punya filter itu dianggap kebenaran. Itu yang dianggap kebenaran. Kemudian kata beliau, fa'amma ba'tul ahda. Adapun mengirim ahda, orang-orang baru, itu sigarisin, yang masih muda-muda usianya. Wadawil uquli shaghirah, yang memiliki akal yang masih cetek,
pemikirannya masih cetek, belum banyak menerima pemikiran-pemikiran. Itu bahaya ya, karena polos gitu kan, mahasiswa polos dari desa kemudian dikirim ke Amerika, polos dari pesantren-pesantren tradisional kemudian dikirim ke McGill University, kemudian datang-datang dia bilang LGBT nggak ada masalah. Itu ya apa gitu kan? Itu bahaya, itu bahaya. Kenapa? Karena akalnya belum banyak menerima benteng, belum punya filter. Fahuwa khatarun azimun ala dinihi, dan ini bahaya besar terhadap agama mereka. Wa khuluqihim wa sulukihim, akhlak mereka dan suluknya mereka. Summa huwa khatarun ala ummatihim. Selain itu, selain bahaya pada dirinya mereka sendiri, itu juga bahaya ala ummatihim, kepada masyarakatnya mereka. Allati sayarji'una ilaiha, yang mana mereka akan kembali ke situ. Namanya dikirim belajar, itu kan bakal balik ke dalam negeri. Nah, masyarakatnya itu juga bahaya nih, kasihan. Kemudian akhirnya apa? Fayanfuthuna fiha minas sumum, kemudian dia tiupkan, dia hembuskan di masyarakat tersebut racun. Alladzina haluha min ulaikal kufar, yang mereka minum dari orang-orang kafir tersebut. Kama syahida wa yashhadu bihil waqi'. Kemudian terjadilah realitas sebagaimana yang kita saksikan. Itu sudah banyak lah buktinya di negeri kita ya. Bagaimana kemudian orang-orang polos itu ya dari pelosok-pelosok, dari desa-desa yang belum punya pemikiran-pemikiran yang lebih banyak gitu, pemikiran pembanding lah istilahnya, yang lebih banyak, ketemu dengan pemikiran-pemikiran yang seolah-olah itu luar biasa, kebebasan dan seterusnya, akhirnya terjadi geger. Dianggap oh ini bagus, ini paling top ini. Padahal mereka tidak berani untuk kritis terhadap orientalis tersebut gitu. Kemudian kata beliau, fa inna katsiran min ulaikum al-mab'utsin raja'u bi ghairi ma dhahabu bihi. Kemudian mayoritas dari orang-orang yang dikirimkan tersebut raja'u, mereka kembali bi ghairi ma dhahabu bihi, tanpa atau beda lah. Kembalinya beda dengan tanpa, sebagaimana mereka pergi. Perginya bagaimana, pulangnya bagaimana. Itu sudah beda. Perginya punya pemikiran yang masih polos, masih lurus. Begitu pulang, itu pemikirannya udah terbalik. Raja'u munharifina fi diyanatihim. Mereka kembali dalam keadaan menyimpang dalam agamanya mereka, wahlaqihim, akhlaknya mereka, wasulukihim, dan suluknya mereka. Suluknya mereka, akhlaknya mereka. Budi pekertinya mereka. Ada yang dimiara anjing segala macam ya. Wa hasala alaihim wa ala mujtama'ihim minad darari fi hadhil umuri ma huwa ma'lumun musyahidun, dan terjadilah atas mereka dan atas mujtama dan atas masyarakat mereka itu ada mudarat fi hadhil umur, dalam perkara ini ma huwa ma'lumun wa musyahid, sebagaimana itu diketahui dan bisa disaksikan. Baik, sebentar. Baik. Kemudian kata beliau, wa ma mathalu ba'thi haula'i illa kamathali taqdimin nu'aji lil kilabi ad-doriyati. Kata beliau, wama, dan tidaklah, mathalu ba'thi haula, mengirimkan mereka ini, mengirimkan mahasiswa-mahasiswa, pelajar-pelajar yang masih polos, yang masih yang masih kecil usianya, yang pemikirannya masih kurang punya benteng, illa melainkan kama sali takdimi, bagaikan takdim menyuguhkan an-ni'aj, anak domba, lil kilabi ad-doriyah, kepada anjing yang kelaparan. Ya, langsung disikat, nggak pakai lama.
yang nggak pakai lama. Itu orang-orang polos itu makanya kadang-kadang bahaya ngirimkan orang polos ke luar negeri. Kemudian asyartu tsani, syarat yang kedua, syarat seorang itu boleh atau bisa untuk dikirimkan belajar ke luar negeri gitu, ke negeri-negeri kekufuran, negeri-negeri yang nyeleneh gitu. Syarat yang kedua adalah an yakuna inda talibi min ilmi syariat. Mahasiswanya itu, pelajarnya itu dia punya ilmu syariat, punya ilmu agama. Yang mana ilmu syariat tersebut ya tamakkanu bihi minat tamyiz. Itu memungkinkan bagi dia untuk tamyiz, untuk membedakan bainal haqqi wal batil, antara yang benar dan yang tidak. Antara yang benar dan yang batil. Bahkan kadang anak pesantren pun dikirimkan ke luar negeri. Gitu. Karena dia nggak punya basic ilmu yang benar, basic ilmu yang kuat, balik-balik malah menjadi pendukung liberal, gitu. Pendukung liberal. Wa muqara'atil batili bil haq. Dan dengan ilmu tersebut juga memungkinkan bagi dia untuk muqara'ah, untuk mengalahkan yang batil dengan kebenaran. Jadi ilmu itu adalah cahaya. Itu yang disebut al ilmu nurun itu ya itu. Ilmu itu cahaya. Cahaya yang menemani di setiap saat, di setiap keadaan, bahkan dalam keadaan tergelap sekalipun, dalam keadaan paling susah sekalipun, dalam keadaan kacau sekalipun. Li'alla yankhadi'u, supaya apa? Supaya tidak tertipu bima hum alaihi minal batil, dengan sesuatu yang ada pada mereka berupa kebatilan. Dengan tertipu. Kenapa? Karena memang kayaknya logis gitu kan. Pemikiran-pemikiran mereka kayaknya logis. Dan saya alhamdulillah terbiasa dulu dari zaman kuliah itu berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran aneh-aneh gitu. Dan kalau masuk FISIP itu terbiasa nanti akan ketemu dengan pemikiran aneh-aneh. Pikiran aneh-aneh. Jadi kalau punya basic ilmu yang bagus, maka insya Allah nggak akan munharif, nggak akan berubah. Fayadhunnuhu haqqan. Kemudian dia mengira itu benar, karena nggak punya ilmu, dia kira kebatilan itu sebagai kebenaran. Au yaltabisu alaih, atau nggak ngira benar deh, tapi yaltabis, samar. Ini benar apa salah ya? Kalau tadi dia benar, dia anggap benar. Oh ya ini benar. Sekarang samar. Ini benar apa salah ya? Au ya'jizu an daf'ihi. Atau dia tidak mampu untuk mencegahnya, tidak mampu untuk membela diri. Dikasih pemikiran begini, dia tahu itu salah, tapi nggak bisa melawan, nggak bisa membantah, nggak punya sistem imun. Orang kalau punya ilmu, ketemu pemikiran nyeleneh itu dia pusing duluan. Itu sistem imunnya, itu bekerja. Sistem imun itu bekerja ya. Itu kalau saya bahasakan, orang pusing ketemu dengan pemikiran-pemikiran nyeleneh, itu sebenarnya dia punya sistem imun. Nah, tinggal diaktifkan gitu. Diaktifkan bagaimana cara dengan belajar. Dan kalau nggak mampu untuk melawan pemikiran yang dilontarkan kepada orang-orang Islam, kepada pelajar-pelajar itu, fayabqa hayran, maka dia akan tetap berada atau menjadi heran atau bimbang. Wah, ini gimana nih cara ngelawannya? Oh iya ya, kemarin kayaknya benar juga ya. Kan kayak teori Darwin itu. Manusia sama simpanse sama kera itu kromosomnya cuma beda 0,2% kalau nggak salah. Disebutkan seperti itu. Atau antum kalau ketemu dengan pemikiran begitu, ini gimana cara ngelawannya kan gitu kan? Jangan-jangan benar orang dari monyet ya. Ternyata nggak seperti itu. Ternyata manusia dibandingkan dengan hewan yang lain pun bedanya juga nggak jauh gitu. Cuma 0,3%, ada yang cuma 2%. Ya. Itu biasa ternyata. Jadi itu kayaknya itu seperti itu tuh bahaya, Kalau kita nggak benar-benar mencari, maka kita bakalan terjerumus. Au yattabi al-batil,
atau justru bahkan lebih parah, mengikuti yang batil. Mengikuti kebatilan. Hanya di sini diajarkan wafid doa ma'thur, dan pada doa yang ma'thur, pada doa yang yang dianjurkan gitu. Itu doa yang dianjurkan. Ma'thur itu ada nasnya gitu, ada teksnya dari Rasul. Itu namanya ma'thur. Ada teksnya dari Rasul. Afwan. Dan pada doa yang ma'thur, pada doa yang ada teksnya dari Rasul, itu disebutkan Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqni attiba'ah. Ini sering ya dengar ya, doa-doa para imam kita di desa-desa setelah selesai sholat, atau doa-doa biasanya di acara-acara gitu. Itu sering dibacakan doa ini. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, arina, tunjukkanlah kepada. Arini ya kalau kita. Kalau satu arini, kalau banyak memimpin doa itu arina, kami. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku al-haqqa. Kebenaran itu haqqan, sebagai kebenaran. Warzuqni ittiba'ah, dan berikanlah rizki kepadaku untuk mengikutinya. Ini Masya Allah, doa ini luar biasa. Karena kita nggak tahu kebenaran kecuali ditunjuki oleh Allah, dan kita nggak mampu untuk mengikuti kebenaran kecuali dapat rizki dari Allah. Ini doa yang memasrahkan semuanya untuk Allah, kepada Allah. Ini doa luar biasa ya. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bahwasanya yang benar itu benar. Mana yang benar ya Allah, tunjukkan. Warzuqni ittiba'ah, dan berikanlah rizki kepadaku untuk ngikutin itu. Kemudian wa arinil batila batilan warzuqni ijtinabah. Dan ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang batil itu batil. Warzuqni, dan berikanlah rizki kepadaku ijtinabah, untuk menjauhinya. Ini doa yang luar biasa, bahwasanya hidayah, kemudian mengenal yang benar, mengikuti hidayah, berada di atas kebenaran, istiqomah di atas kebenaran, itu semuanya murni hak prerogatifnya Allah. Jadi jangan sampai, meskipun kita tadi disebutkan, oh ini syarat-syaratnya, harus punya ini, harus punya itu, harus punya ilmu, harus punya pemikiran yang cemerlang, bisa membedakan, semuanya itu nggak ada efeknya kalau Allah tidak memberikan kepada kita rizki untuk menjalankan yang benar. Kalau Allah sesatkan kita, waliyadzubillah, maka kita nggak bisa melakukan apa-apa kalau Allah sudah sesatkan. Jadi jangan sampai lupa, meskipun kita punya ilmu, meskipun kita ngaji, meskipun kita punya pemikiran yang cerdas, meskipun kita banyak bacaannya, jangan lupakan doa minta sama Allah hidayah. Kenapa? Karena sewaktu-waktu mungkin saja, waliyadzubillah, Allah palingkan hatinya, Allah palingkan hati untuk jadi sesat. Kemudian doa ini ditutup, wala taj'alhu multabisan alayya fa'adillu. Fa'adillah ya. Wala taj'alhu, dan janganlah engkau ya Allah jadikan kebatilan tersebut multabasan, samar. Jangan engkau jadikan yang batil itu samar, gak bisa dibedakan. Samar kepadaku fa'adillah, maka saya pun jadi sesat ya. Ya Allah, tunjukkanlah kalau betul batil itu batil, jangan engkau jadikan samar untuk saya. Kalau samar, saya jadi sesat. Nah, Masya Allah. Di catatan kaki di kitab saya ini disebutkan bahwasanya doa ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di kitab Ihya ya, kitab Ihya Ulumuddin, dan juga di kitab Muntahal Irodat oleh Imam Al-Buhuti Al-Hambali. Jadi syarah Muntaha Al-Irodat itu kitab fikih ya di dalam mazhab Hambali. Itu disebutkan juga oleh Imam Al-Buhuti dari Umar radhiyallahu taala anhu secara mauquf. Jadi mauqufnya sampai Umar. Mauqufnya sampai Umar. Nah, mauquf sahabat itu ya diterima. Mauquf sahabat itu diterima. Gitu. Wallahu taala a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikitnya ada manfaatnya, yang benar tangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ta'ala.